Selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Bab ini adalah kelanjutan cerita yang berjudul Aku Dinikahi Bos Kaya. Di malam pertama dia buat aku menangis. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Saat rahasia besar akhirnya terungkap, Adrian mengaku bahwa Clara, tunangannya yang dulu hilang, mungkin masih hidup. Pengakuan itu mengguncang seluruh pikiranku dan mengubah caraku memandang pernikahan ini. Aku sadar, keberadaanku di rumah ini bukan sekadar istri yang terjebak dalam pernikahan paksa, tetapi bagian dari misteri besar yang selama ini Adrian sembunyikan. Aku duduk di tepi ranjang sambil menatap jendela kamar, memandangi halaman luas yang tampak hening. Namun di balik keheningan itu, rumah besar ini menyimpan begitu banyak rahasia. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Adrian. Clara masih hidup. Jadi, apa maksudnya? Adrian menikahiku hanya sebagai alat untuk menemukan wanita itu? Perasaanku campur aduk. Amarah, sakit hati, dan rasa penasaran bertumpuk menjadi satu. Aku merasa dipermainkan, namun di sisi lain, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Clara. Apa dia benar-benar korban kecelakaan? Atau ada hal lain yang jauh lebih gelap? Suara ketukan pintu memecah lamunanku. Embok Sari masuk membawa nampan sarapan. "Nyonya, makanlah dulu. Sejak kemarin Anda belum menyentuh makanan," katanya pelan. Aku menggeleng. "Embok, kau tahu apa yang terjadi pada Clara, kan? Tolong, ceritakan padaku." Embok Sari berhenti, menatapku dengan tatapan yang bimbang. "Saya hanya tahu sedikit, Nyonya. Dulu, Nona Clara sering datang ke rumah ini. Tuan Adrian mencintainya. Tapi menjelang pernikahan mereka, terjadi kecelakaan. Setelah itu, Nona Clara hilang begitu saja." "Hilangkan bagaimana? Apa dia meninggal?" Embok Sari menunduk. "Itulah yang tidak ada yang tahu. Ada yang bilang dia tewas. Ada yang bilang dia kabur." Ia menatapku tajam. Tapi satu hal yang pasti, sejak itu Tuan Adrian berubah. Dia menutup diri dari semua orang. Saya rasa, itulah kenapa beliau menikahi Anda. Bukan karena cinta, tapi karena ada tujuan lain. Perutku terasa mual mendengar itu. Jadi dugaanku benar. Aku hanyalah bidak di papan permainan Adrian. Siang itu, aku mencoba menenangkan pikiranku dengan berjalan-jalan di taman belakang. Udara siang terasa hangat, bunga-bunga bermekaran di setiap sudut taman. Tapi aku tidak bisa merasakan keindahannya. Pandanganku terhenti pada sebuah bangunan kecil di ujung halaman. Semacam gudang tua dengan ket dinding yang mulai terkelupas. Rasa penasaran mendorongku mendekat. Pintu gudang itu terkunci, tapi ada celah di jendelanya. Aku mengintip ke dalam. Ruangan itu gelap, tapi aku bisa melihat rak-rak berisi kotak kayu dan kain-kain putih yang menutupi sesuatu. Dan di pojok ruangan, aku melihat sesuatu yang membuatku tercekat. Sebuah potret besar Clara mengenakan gaun pengantin, disandarkan di dinding berdebu. Langkahku mundur tanpa sadar. Kenapa Adrian menyimpan ini di sini? Apa yang dia sembunyikan? Sore harinya, Adrian pulang lebih awal. Aku sudah menunggunya di ruang tamu. "Kita perlu bicara," kataku tegas. Adrian meletakkan jasnya di sofa, menatapku datar. "Tentang apa lagi?" "Gudang di belakang. Dan foto Clara yang kau simpan di sana. Apa maksud semua ini, Adrian?" Ia menatapku dengan tatapan tajam. "Kau tidak seharusnya ada di sana. Aku istrimu. Aku berhak tahu apa yang terjadi di rumah ini." Adrian mendekat. Jaraknya hanya beberapa langkah dariku. "Kau ingin tahu? Baiklah. Clara tidak mati. Setidaknya, aku yakin dia tidak. Dia hilang. Dan aku tahu, keluarganya terlibat." Aku membeku. "Keluarganya?" Adrian mengangguk. "Keluarga Clara tidak menyukaiku. Mereka menghancurkan hidup kami berdua.
Pernikahan kami batal bukan karena Clara kabur, tapi karena seseorang menginginkan itu terjadi. Dan aku akan menemukan siapa dalangnya. Darahku berdesir. Jadi ini bukan sekadar kisah cinta yang gagal. Ini lebih besar dari itu. Dendam, pengkhianatan, dan mungkin bahaya. Dan aku? Tanyaku lirih. Apa aku hanya pion dalam rencanamu? Adrian terdiam. Jika kau melihatnya begitu, ya. Jawaban itu membuat dadaku seperti dihantam benda tumpul. Air mataku jatuh. Tapi aku menatapnya dengan mata berapi-api. Kalau begitu aku akan mencari tahu sendiri. Adrian, aku akan menemukan Clara. Bukan untukmu, tapi untukku. Supaya aku tahu apa peranku di neraka ini. Adrian tidak menjawab. Ia hanya menatapku lama. Sorot matanya sulit kubaca. Lalu ia pergi meninggalkanku berdiri sendirian di ruang tamu yang terasa semakin mencekam. Malam itu aku duduk di kamar dengan pikiran bergejolak. Satu hal yang pasti, jika aku ingin tahu kebenaran, aku harus keluar dari bayang-bayang Adrian dan mencari jawaban sendiri. Namun, aku belum tahu bahwa langkah kecilku mencari Clara akan menyeretku ke dalam bahaya yang jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Pikiran itu terus mengganggu sepanjang malam. Aku berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar. Tapi mata ini enggan terpejam. Kata-kata Adrian terus terulang di kepalaku. Clara tidak mati. Dia hilang. Dan keluarganya terlibat. Jika benar keluarga Clara menghancurkan hidup Adrian, kenapa mereka melakukannya? Dan jika Clara masih hidup, kenapa dia tidak kembali? Pertanyaan itu menusuk pikiranku hingga fajar menyingsing. Keesokan paginya, aku memutuskan keluar rumah. Adrian tidak tahu. Dan aku sengaja tidak memberitahu. Aku butuh udara. Tapi lebih dari itu, aku butuh jawaban. Aku berjalan ke pasar kecil di pusat kota. Berpura-pura hanya ingin membeli kebutuhan rumah. Namun sebenarnya, aku ingin mencari informasi. Tentang Clara. Tentang siapapun yang mengenalnya. Saat aku sedang memilih buah di kios, sebuah suara menyapaku dari belakang. Nyonya Rani. Aku menoleh. Seorang wanita parubaya dengan kerudung sederhana berdiri di sana, menatapku dengan sorot mata penuh pengetahuan. Wajahnya asing, tapi ada sesuatu yang membuatku tidak bisa mengalihkan pandangan. Maaf, apakah saya mengenal Anda? Tanyaku hati-hati. Wanita itu tersenyum samar. Tidak, tapi saya mengenal Anda. Dan saya mengenal Clara. Darahku berdesir. Clara, Anda mengenalnya? Siapa Anda? Namaku Rukmi, katanya sambil menunduk sedikit. Aku pernah bekerja untuk keluarga Clara. Aku tahu banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jantungku berdegup kencang. Bisa kita bicara di tempat lain? Rukmi mengangguk dan mengajakku ke sebuah kafe kecil di sudut kota. Kami duduk di pojok yang sepi, jauh dari telinga orang lain. Clara tidak meninggal, kata Rukmi tanpa basa-basi. Keluarganya membuat semua orang percaya bahwa dia mati, termasuk Tuan Adrian. Aku menggenggam cangkir kopiku erat-erat. Kenapa mereka melakukan itu? Rukmi menatapku lama. Karena Clara ingin menikahi Adrian. Dan keluarganya tidak menyetujuinya. Mereka dari keluarga terpandang. Sedangkan Adrian, meski kaya, bukan orang yang mereka anggap pantas. Mereka membuat pernikahan itu batal dengan cara paling kejam. Setelah kecelakaan itu, Clara disembunyikan. Dan Adrian dibiarkan berduka. Aku terdiam. Cerita itu seperti potongan puzzle yang melengkapi kebingunganku. Tapi masih ada yang kurang. Jika Clara masih hidup, di mana dia sekarang? Rukmi menunduk. Itu yang tidak bisa aku pastikan. Tapi aku tahu, keluarga itu menyembunyikannya di suatu tempat. Aku mendengar desas-desus. Mereka mengirim Clara jauh dari kota ini, agar Adrian tidak bisa menemukannya. Aku menelan ludah, berusaha mencerna semuanya. Kenapa Anda menceritakan ini pada saya? Saya bahkan baru mengenal Anda. Rukmi tersenyum pahit, karena saya tidak tahan melihat Adrian terus terjebak dalam kebohongan itu. Dan,
Karena Anda istrinya sekarang, Anda berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku menatap wanita itu lekat-lekat. Ada kejujuran di matanya. Tapi di balik kejujuran itu, aku juga melihat ketakutan. Apa yang membuat Anda takut? Tanyaku. Ia meremas tangannya. Keluarga Clara berkuasa. Mereka tidak segan menyingkirkan siapapun yang menghalangi. Itu sebabnya saya pergi dari rumah mereka. Dan itu sebabnya Anda harus berhati-hati, Nyonya Rani. Jika mereka tahu Anda mulai menggali tentang Clara, mereka akan menganggap Anda ancaman. Kata-kata itu membuat tubuhku merinding. Mereka bahkan bisa melakukannya pada saya. Rukmi mengangguk pelan. Mereka bisa melakukan apa saja. Kami berbincang cukup lama hingga matahari hampir tenggelam. Aku mendapatkan banyak informasi. Tapi semakin banyak yang kudengar, semakin kusadari betapa berbahayanya semua ini. Saat hendak berpisah, Rukmi menggenggam tanganku. Jangan percaya siapapun di rumah itu, bahkan Adrian. Jika ingin selamat, jangan terlalu dalam menggali. Aku pulang ke rumah dengan kepala penuh. Adrian belum kembali. Rumah besar itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dindingnya seakan menatapku dengan tatapan mengancam. Kata-kata Rukmi berputar di benakku. Malamnya, Adrian pulang. Aku menunggunya di ruang tamu, ingin menanyakan apa yang baru kudengar. Tapi ketika melihat wajahnya yang lelah, kata-kata itu tercekat di tenggorokan. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya. Kemana saja kau hari ini? Tanyanya dingin. Aku berusaha menahan gemetar. Hanya belanja. Adrian menatapku lama. Seolah membaca kebohonganku. Rani, jangan pernah keluar tanpa memberitahuku. Dunia luar tidak aman untukmu. Aku ingin tertawa pahit. Dunia luar tidak aman? Atau kau takut aku menemukan kebenaran yang selama ini kau sembunyikan? Adrian? Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk, membiarkannya pergi ke kamarnya. Tapi di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Aku semakin dekat dengan kebenaran. Dan semakin dekat aku, semakin besar bahaya yang mengintai. Aku tidak bisa mundur sekarang. Jika benar Clara masih hidup, aku harus menemukannya. Bukan untuk Adrian, tapi untuk diriku sendiri. Namun, aku belum tahu bahwa keputusanku itu akan membawaku pada pertemuan yang jauh lebih berbahaya. Karena ternyata, keluarga Clara sudah tahu bahwa aku mulai menggali rahasia mereka. Dan mereka mulai memperhatikanku. Kata-kata itu terus menghantui pikiranku sepanjang malam. Bahkan saat aku mencoba memejamkan mata, bayangan wajah wanita misterius di pernikahan itu dan cerita Rukmi di kafe terus berkelebat, membuatku tak bisa tidur. Aku merasa diawasi, seolah setiap langkahku kini bukan lagi milikku sendiri. Pagi itu, aku berjalan ke ruang makan. Adrian sudah ada di sana, duduk tegap dengan secangkir kopi di tangannya, mengenakan kemeja putih rapi. Ia menatapku sekilas. Sorot matanya tajam seperti biasa. Kau keluar kemarin, katanya dingin. Aku berhenti di tengah langkah. Aku hanya belanja, jawabku, mencoba terdengar tenang. Ia meletakkan cangkir kopinya dengan sedikit hentakan. Kau tahu aturannya, Rani. Kau tidak boleh keluar rumah tanpa memberitahuku. Aturan. Kata itu membuat darahku mendidih. Aturan? Ini bukan penjara, Adrian. Aku bebas melakukan apapun yang kubutuhkan. Ia berdiri. Langkahnya mendekat dengan cepat hingga jaraknya hanya 1 jengkal dariku. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Dunia luar berbahaya, terutama bagi orang sepertimu. Aku mendongak, menatap matanya. Apa maksudmu? Orang sepertiku? Istrimu yang kau nikahi hanya sebagai alat untuk menemukan mantan tunanganmu? Itu maksudmu? Rahang Adrian mengeras. Rani. Suaranya rendah tapi penuh ancaman. Jangan panggil aku seperti itu seolah-olah kau peduli. Aku meledak. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tahu tentang Clara. Aku tahu keluarganya menghancurkan hidup kalian berdua. Tapi apa kau pikir aku pantas diperlakukan seperti ini? Aku bukan bayangan. Adrian.
Aku bukan pengganti. Tatapannya berubah. Ada kemarahan, tapi di baliknya, aku melihat luka yang begitu dalam. Kau tidak mengerti, katanya pelan. Lalu buat aku mengerti. Jangan biarkan aku hidup di rumah ini tanpa tahu siapa diriku bagimu. Adrian terdiam lama. Ia memalingkan wajah, lalu kembali ke kursinya. Tidak sekarang, katanya dingin. Kau belum siap. Kalimat itu seperti tamparan. Belum siap? Atau kau memang tidak pernah berniat memberitahuku apapun? Ia tidak menjawab, dan itu cukup membuatku tahu jawabannya. Aku meninggalkan ruang makan tanpa sepatah kata. Tubuhku bergetar oleh amarah dan rasa sakit. Hari itu aku mengurung diri di kamar. Aku tak bisa menahan air mata. Semua informasi yang kudapat dari Rukmi semakin membuatku sadar. Aku berada di tengah permainan besar yang bahkan tak ku mengerti aturannya. Adrian, Clara, keluarganya, semuanya penuh rahasia. Dan sekarang, aku pun ikut terjebak di dalamnya. Menjelang sore, aku memutuskan keluar kamar untuk mencari udara. Tapi saat menuruni tangga, aku mendengar suara berbisik dari ruang tamu. Dia mulai bertanya-tanya. Itu bisa membahayakan kita. Langkahku terhenti. Itu suara Adrian. Tapi siapa yang bersamanya? Aku mengintip dari balik dinding. Seorang pria paruh baya berdiri di ruang tamu, mengenakan jas hitam. Wajahnya asing, tapi sikapnya tegas dan berwibawa. Kau harus menghentikannya, kata pria itu. Jika dia terlalu jauh, semuanya bisa berantakan. Dia istriku, jawab Adrian. Suaranya dingin. Aku tahu bagaimana menjaganya. Menjagaku? Apa maksudnya? Aku mundur perlahan, memastikan mereka tak melihatku, lalu kembali ke kamar. Jantungku berdegup kencang. Siapa pria itu? Apakah dia orang kepercayaan Adrian? Atau bagian dari keluarga Clara? Malam harinya, aku memberanikan diri kembali ke ruang kerja Adrian. Aku perlu jawaban. Adrian ada di sana, berdiri di depan jendela besar, menatap keluar seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Kita perlu bicara, kataku. Ia menoleh, ekspresinya lelah. Apalagi, Rani? Aku mendengar percakapanmu tadi sore, kataku tanpa basa-basi. Dengan pria itu, kau bilang aku bisa membahayakan kalian. Apa maksudnya? Adrian terdiam. Aku lelah menjadi boneka. Adrian, kalau memang aku dalam bahaya, katakan padaku. Kalau memang aku hanya pion, katakan juga. Jangan biarkan aku hidup di tengah kebohongan ini. Ia mendekat. Wajahnya tegang. Kau tidak tahu apa yang kau minta. Aku minta kebenaran, teriakku. Suaraku pecah. Kalau kau benar-benar ingin melindungiku seperti yang kau bilang, maka biarkan aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Adrian menatapku lama, seperti menimbang sesuatu. Lalu ia berkata, Clara masih hidup, dan keluarganya akan melakukan apa saja untuk menjauhkan kami. Termasuk, menyingkirkan orang yang terlalu dekat denganku. Tubuhku membeku. Menyingkirkan? Maksudmu, aku? Adrian tidak menjawab. Dadaku terasa sesak. Jadi, aku dalam bahaya karena menikah denganmu. Ia mendekat, menatapku dengan tatapan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ya, dan itu sebabnya aku menyuruhmu tetap di rumah. Bukan untuk mengurungmu, Rani, tapi untuk membuatmu tetap hidup. Air mataku mengalir deras. Untuk pertama kalinya, aku melihat Adrian bukan sebagai pria dingin yang menyakitiku, tapi sebagai seseorang yang juga terjebak dalam permainan kejam ini. Namun di balik semua itu, satu hal semakin jelas. Apapun yang terjadi pada Clara, apapun yang dilakukan keluarganya, aku kini ikut terlibat. Dan mungkin, jalan keluar satu-satunya adalah menghadapi mereka langsung. Aku kembali ke kamarku malam itu dengan hati yang masih berdegup keras. Tapi sebelum aku bisa menutup pintu, sebuah amplop putih terjatuh di bawahnya. Aku mengambilnya. Tidak ada nama, hanya tulisan singkat. Berhenti mencari Clara. Atau kau yang akan menghilang berikutnya.
Tanganku bergetar. Mereka tahu aku mulai menggali kebenaran. Dan mereka sudah memperingatkanku. Kalimat di dalam amplop itu terus menggema di kepalaku. Berhenti mencari Clara. Atau kau yang akan menghilang berikutnya. Tubuhku gemetar ketika membacanya. Siapa yang mengirim ini? Bagaimana mereka bisa masuk rumah ini tanpa sepengetahuanku? Aku segera mengunci pintu kamar dan duduk di lantai sambil memeluk lutut. Air mataku mengalir deras. Bukan hanya karena takut, tapi karena kesadaran pahit bahwa aku benar-benar sedang diawasi. Setiap langkahku, setiap percakapan, bahkan mungkin setiap pikiran, sudah ada mata-mata yang memperhatikannya. Pagi datang terlalu cepat. Aku bahkan tak sadar kapan tertidur di lantai. Ketika membuka mata, amplop itu masih di genggamanku. Aku tahu aku harus memberitahu Adrian. Tapi naluri berkata jangan. Jika Adrian tahu, ia pasti akan mengurungku lebih ketat lagi. Dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku perlu tahu siapa di balik ancaman ini. Hari itu, aku memutuskan melakukan sesuatu yang berisiko. Ketika Adrian pergi ke kantor, aku menyusup ke ruang kerjanya. Ruangan itu selalu membuatku merasa kerdil. Rak-rak tinggi penuh buku hukum dan dokumen bisnis, meja besar dengan kayu mengkilap, dan aroma parfum kayu maskulin yang menusuk hidung. Aku memeriksa laci meja. Sebagian besar terkunci, tapi ada satu yang terbuka. Di dalamnya, ada tumpukan map berisi dokumen perusahaan. Hampir saja aku menyerah, sampai aku melihat sebuah kotak kecil di sudut bawah lemari arsip. Kotak kayu dengan ukiran sederhana, sama seperti kotak yang dulu berisi foto Clara. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di dalamnya, ada tumpukan surat berwarna kecoklatan. Sebagian sudah kusam dimakan waktu. Surat-surat itu ditulis dengan tinta tangan yang halus, dengan huruf sambung rapi. Dan di setiap lembar, selalu ada nama pengirim yang sama di bagian bawah. Clara. Aku duduk di lantai dan mulai membaca. Adrian, jika kau membaca ini, berarti kau akhirnya memaafkanku. Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu. Aku dipaksa. Mereka mengancamku. Adrian. Mereka bilang mereka akan menghancurkanmu jika aku tetap bersamamu. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Jadi aku pergi. Bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku terlalu mencintaimu untuk melihatmu hancur karena aku. Air mataku jatuh ke kertas yang sudah rapuh itu. Clara tidak pergi karena mengkhianati Adrian. Ia dipaksa. Aku membuka surat lain. Adrian, mereka tidak akan berhenti. Mereka akan terus memburumu. Aku tahu kau tidak akan menyerah. Tapi tolong, jika kau benar-benar mencintaiku, berhentilah. Lupakan aku. Selamatkan dirimu. Hatiku seperti diremas. Clara bukan hanya korban keadaan. Ia terjebak dalam permainan kekuasaan keluarganya. Dan Adrian adalah target mereka. Aku menutup kotak itu dengan hati-hati, berusaha tidak meninggalkan jejak. Tapi sebelum keluar dari ruangan, aku mendengar suara langkah mendekat. Aku panik, menoleh ke pintu. Adrian berdiri di ambang pintu. Apa yang kau lakukan di sini? Suaranya dingin, tapi matanya menatap langsung ke kotak di tanganku. Aku berdiri cepat, mencoba menyembunyikan surat-surat itu. Aku hanya mencari sesuatu. Adrian mendekat. Wajahnya muram. Kau membaca surat-surat itu? Aku tidak menjawab. Air mataku jatuh begitu saja. Ia meraih kotak itu dari tanganku, menutupnya dengan keras. Aku sudah bilang padamu, Rani, kau tidak siap untuk kebenaran ini. Kebenaran? Aku membalas dengan suara bergetar. Kebenaran apa, Adrian? Bahwa Clara tidak meninggalkanmu? Bahwa dia dipaksa keluarganya untuk menghilang? Bahwa kau selama ini hidup dengan dendam yang membunuhmu perlahan? Adrian terdiam. Aku melangkah mendekat, menatapnya dengan mata yang penuh amarah sekaligus iba. Kau menikahiku karena apa? Karena kau ingin menjadikanku pion dalam rencanamu melawan keluarga Clara? Atau karena kau ingin menggantikan Clara dengan siapa saja yang bisa menutupi lukamu?
Adrian mengepalkan tangan. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan padaku. Pada kami. Kalau begitu ceritakan padaku. Teriakku. Jangan biarkan aku hidup dalam kegelapan ini. Ia mendekat begitu cepat hingga aku mundur beberapa langkah. Jika kau tahu, hidupmu tidak akan pernah aman. Mereka akan datang untukmu juga. Apa itu yang kau mau, Rani? Aku terdiam. Tubuhku gemetar. Adrian menutup mata sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, Clara masih hidup, dan aku akan menemukannya. Dengan atau tanpa bantuanku, kau tidak akan mengerti. Jadi berhenti mencoba ikut campur. Aku menatapnya lama. Kalau kau pikir aku akan berhenti hanya karena kau menyuruhku, kau salah besar. Adrian, aku tidak bisa hidup seperti ini. Jika kau tidak mau mengatakan kebenaran, aku akan mencarinya sendiri. Ia menatapku tajam. Kau akan mati jika terus menggali ini. Aku mengangkat dagu, menahan tangis. Kalau itu harga untuk tahu kebenaran, aku siap. Aku kembali ke kamar dengan hati berdebar. Surat-surat itu seperti mengisi kekosongan yang selama ini menghantui rumah ini. Clara bukan hanya bayangan. Dia adalah luka yang hidup, luka yang belum sembuh, dan mungkin tidak akan pernah. Namun, satu hal yang paling membuatku takut bukanlah ancaman keluarga Clara, melainkan fakta bahwa Adrian mungkin akan melakukan apa saja untuk menemukan wanita itu. Bahkan jika itu berarti menghancurkanku. Pagi itu aku bangun dengan mata bengkak akibat tangisan semalam. Rasanya dadaku sesak setiap kali teringat kata-kata Adrian. Aku bukan siapa-siapa baginya. Hanya seorang istri di atas kertas. Boneka yang dipakainya untuk tujuan yang tak pernah ia ungkapkan dengan jujur. Aku berjalan ke dapur, berusaha menenangkan diri dengan secangkir teh. Namun di sana aku bertemu Embok Sari, pembantu tua yang sudah lama bekerja di rumah ini. Ia menatapku dengan wajah cemas, seolah tahu apa yang sedang kurasakan. Nyonya, panggilnya lirih. Anda kelihatan sangat tertekan. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku menghela napas panjang, menatapnya. Embok, apa kau tahu apa yang dilakukan keluarga Clara pada Adrian? Apa benar mereka menghancurkan hidupnya? Embok Sari mendesah, lalu memastikan tidak ada orang lain di dapur sebelum bicara. Saya sudah lama ingin cerita pada Anda, tapi saya takut. Orang-orang itu, mereka bukan orang biasa. Mereka punya kekuasaan besar, uang, dan pengaruh. Bahkan Tuan Adrian saja tak bisa melawan mereka secara langsung. Jantungku berdebar. Katakan padaku, Embok, apa yang mereka lakukan? Embok Sari menatapku lama sebelum akhirnya bicara. Keluarga Clara tidak pernah merestui hubungan mereka. Mereka menganggap Tuan Adrian tidak pantas, meski ia kaya raya. Mereka mengatur semua. Pernikahan itu dibatalkan dengan cara kotor. Nona Clara dipaksa menghilang. Saya pernah mendengar dari orang dalam, mereka mengurungnya di suatu tempat, agar Tuan Adrian percaya bahwa dia sudah mati. Tubuhku gemetar. Dikurung? Di mana? Entahlah, jawab Embok Sari. Suaranya bergetar. Tapi saya tahu, mereka tidak segan menyingkirkan siapapun yang berusaha mencarinya. Termasuk, mungkin Anda, Nyonya. Aku terdiam, mencoba mencerna kalimat itu. Jadi mereka tahu tentang aku. Embok Sari menatapku serius. Kalau Anda sudah menerima ancaman, berarti mereka tahu Anda mulai menggali. Dan kalau mereka sudah tahu, mereka tidak akan tinggal diam. Aku memegang cangkir teh erat-erat. Tanganku dingin. Jadi ancaman itu benar-benar dari mereka. Dan mereka mengawasiku. Embok, kataku pelan. Kalau mereka tahu, berarti aku dalam bahaya, kan? Embok Sari mengangguk. Lebih dari yang Anda bayangkan. Nyonya, kalau boleh memberi saran, berhentilah mencari tahu. Fokus saja pada hidup Anda. Jangan ikut campur urusan Tuan Adrian. Ini bukan permainan yang bisa dimenangkan. Tapi bagaimana aku bisa berhenti sekarang? Setelah aku tahu Clara masih hidup, setelah aku tahu keluarga itu menghancurkan hidup Adrian,
Setelah aku tahu mereka mengancamku, jika aku mundur, berarti mereka menang. Hari itu aku tak bisa berhenti memikirkan ucapan Emboh Sari. Seharian aku hanya berdiam di kamar, menatap kosong ke arah jendela. Namun menjelang sore, rasa penasaranku mengalahkan rasa takutku. Aku memutuskan menggali lebih dalam. Aku mengambil ponselku dan mencari semua informasi tentang keluarga Clara. Namanya, Keluarga Wirasena. Sebuah nama yang menggaung di kalangan orang-orang berkuasa. Mereka punya bisnis di berbagai bidang, properti, perbankan, bahkan politik. Tak heran Adrian, meskipun kaya, dianggap tak sepadan. Aku membaca berita lama tentang kecelakaan yang menimpa Clara. Beritanya samar, hanya disebutkan kecelakaan tunggal yang menyebabkan calon pengantin wanita keluarga Wirasena tewas. Tapi tak ada foto jenazah, tak ada laporan lengkap. Semuanya terasa seperti disusun rapi untuk membuat cerita itu meyakinkan. Saat aku sibuk membaca, ponselku bergetar. Pesan baru, berhenti sebelum terlambat. Ini peringatan terakhir. Aku menjerit kecil dan menjatuhkan ponselku. Tanganku gemetar. Mereka tahu aku mencari informasi. Malamnya, Adrian pulang. Aku menunggunya di ruang tamu. Aku tak peduli lagi apakah ia marah atau tidak. Aku butuh jawaban. Apa kau tahu mereka mengawasiku? Tanyaku begitu ia masuk. Adrian menghentikan langkahnya, menatapku tajam. Siapa yang mengawasimu? Keluarga Clara. Mereka tahu aku mencari tahu tentang Clara. Mereka bahkan mengirim ancaman padaku. Adrian meremas pelipisnya. Wajahnya tegang. Rani, sudah kubilang, berhenti. Mereka bukan orang yang bisa kau lawan. Aku tidak bisa berhenti. Balasku, suaraku meninggi. Aku ingin tahu kebenaran. Apa yang sebenarnya terjadi pada Clara? Apa yang mereka sembunyikan? Dan, apa yang kau rencanakan, Adrian? Ia menghampiriku. Suaranya rendah namun penuh tekanan. Kalau kau terus mencari, mereka akan membunuhmu. Itu yang mereka lakukan pada siapapun yang menghalangi jalan mereka. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi padamu. Aku menatap matanya, mencari secercah kejujuran. Kalau begitu ceritakan semuanya padaku. Aku tidak peduli seberapa mengerikannya. Aku lebih takut hidup dalam kebohongan daripada mati karena kebenaran. Adrian terdiam lama, lalu menghela napas panjang. Baik. Tapi begitu kau tahu, kau tidak akan bisa kembali. Aku mengangguk tanpa ragu. Aku siap. Adrian membawaku ke ruang kerjanya. Ia mengeluarkan sebuah berkas dari laci meja dan meletakkannya di hadapanku. Ini semua tentang keluarga Wirasena. Mereka memalsukan kematian Clara, mengasingkannya, dan membuatku terlihat sebagai pria yang menghancurkan hidupnya. Mereka pikir aku akan berhenti mencarinya. Tapi mereka salah. Aku membuka berkas itu, melihat foto-foto Clara, laporan-laporan investigasi, bahkan surat-surat dari orang yang membantu Adrian diam-diam. Semua ini seperti membuka pintu ke dunia yang lebih gelap daripada yang pernah kubayangkan. Rani, suara Adrian memecah keheningan. Aku menikahimu bukan hanya karena kau mirip Clara, tapi karena mereka harus tahu aku sudah melupakan Clara. Dengan begitu, aku bisa bergerak tanpa mereka curiga. Aku menatapnya, terkejut. Jadi, aku hanya tamengmu. Adrian menunduk. Awalnya, ya. Tapi sekarang, bukan itu lagi. Aku ingin marah. Tapi ada sesuatu di suaranya yang membuatku diam. Mungkin penyesalan. Mungkin sesuatu yang lebih dalam. Namun sebelum aku bisa berkata apa-apa, suara ketukan keras di pintu rumah membuat kami berdua terlonjak. Adrian menatapku dengan wajah serius. Tetap di sini. Jangan keluar. Jantungku berdebar kencang saat ia berjalan menuju pintu. Siapa yang datang malam-malam begini? Dan kenapa aku merasa